Manadonya ini hampir-hampir sama lah kayak di sampai sebelum jam 7. Kini masih ku coba. Gue belum tahu sih jarak pastinya dari Manado ke Lolak. Kilo itu berarti kurang lebih. Gue depan Indomaret Sulawesi dan memang ngetrend sih. Tahu mungkin videonya diupload setelah Idul Adha. Jadi terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Ya, gua hari ini mau pergi ke Lolak arah Kota Mobagu. Ini gue dari Kota Manado. Gue masih di Manado, ini masih di pusat kota. Jadi gue akan ngasih lihat kawan-kawan bagaimana perjalanan gue. Asik. Gimana serunya? Ya nanti kita akan lihat jalan di luar Pulau Jawa tuh menyenangkan. Kalau di Kota Manadonya ini hampir-hampir sama lah kayak di Jakarta. Agak-agak macet karena banyak angkot. Gue ngejar waktu karena gue harus sampai sebelum jam 7. Gue ada acara di sana. Ada undangan untuk acara perpisahan katanya. Jadi anak toko bikin acara perpisahan gitu buat gua. Nanti videonya cuplikan-cuplikan perjalanan aja ya. Ush, aduh bapak nggak pakai sen. Kebiasaan. Kenapa sih nggak pakai sen? Segitu kerasnya kah tombol sen lu ini? Keras, hah? Atau kenapa gitu? Yang gua nggak paham. Nanti gua akan bikin video-videonya saat gua berhenti juga. Gua kayaknya mau narik uang di ATM. Ikutin terus keseruannya. Dari Manado sampai bakar-bakar nanti gua akan bikin videonya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan bakar-bakar ada cahaya jadi gue bisa bikin video. Dan mencari bintang yang akan menggantikanmu. Sampai kini masih ku coba untuk terjaga dari mimpiku. Jadi kalau estimasi ya, ini kan kalau dari Manado ke Kota Mobagu itu kurang lebih 180 kiloan. Nah, gue belum tahu sih jarak pastinya dari Manado ke Lolak. Ini sisa bensin gue kurang 3. Ya kemungkinan nanti gue isi bensin dulu. Sekitaran Amurang lah. Pokoknya gue dapet ATM, tarik uang baru beli bensin ya. Kalau 180 kilo itu berarti kurang lebih makan sekitar 6 literan bensin. Karena GSX ini kemarin gue udah ngukur kurang lebih 28 sampai 30 km per liternya. Berarti kalau misalkan dia 180 kilo 6 liter lah ya. 6 liter sampai 7 liter. Satu tangki ini 12 liter setengah kalau nggak salah ya. Banyak kalau nggak salahnya. Tapi karena gue baru pakai motor ini belum sampai setahun. Tapi yang gue tahu sih ini irit kalau kita buka gasnya nggak betot-betot karena dia kan satu mesin ya sama apa namanya sama Satria FU yang FA yang injeksi itu satu mesin tapi bedanya itu cuma kalau gua lihat-lihat bedanya di lubang injektor.
Kalau di Satria FU itu dia cuma 4 lubang injeksinya, dia lubang di injektor ya. Kalau di GSX ini dia ada 6 lubang injektor di injektornya. Makanya orang yang pakai Satria FA itu rata-rata ganti, kalau nggak mau terlalu ini ya, terlalu ekstrim, mereka ganti ini nih, Umah Duren ini enak sekali. Rata-rata ganti pakai injektornya GSX seri R ya. Makanya motor ini kalau gua gas betot di RPM atas, bro, itu ngejambak asli. Untuk ukuran 150 cc masih ngejambak sih. Nah itu yang bikin boros, karena injeksinya kebuka banyak gitu loh. Jadi konsumsi bahan bakarnya di RPM atas memang top markotop gitu. Tapi nanti lo lihat deh, ini bisa seirit itu dengan kecepatan 100 lebih, 100 plus setiap sepanjang jalan itu, karena pertama jalannya kosong, jadi bisa stabil. Keluaran gas nggak ngejambak terus gitu loh. Jadi dia keluar stabil, bukan yang stop go. Stop and go itu lebih berat untuk performa mesin, lebih banyak untuk konsumsi BBM gitu loh. Jadi kalau misalkan perjalanan kalian semakin lancar, semakin kalian bawa motornya juga nggak betot-betot atau stabil, itu biasanya bensin irit. Sama kayak di motor Beat itu kan ada tulisannya ya, eco itu ekonomis itu kalau kalian gasnya stabil RPM-nya. Jadi ini RPM ya, nih lihat nih. Kalau lu gitu geber-geber, ya itu boros bensin. Karena saat lu tarik tuas gas, tarik gas itu berarti kalian meminta suplai bensin yang lebih banyak, guys. Itu. Jadi kalau kalian yang mau bawa motor terus ngajar irit, walaupun kalian pakai Beat Honda itu kan terkenal irit. Tapi kalau kalian cara bawanya gas lepas, tarik rem terus kayak gitu. Nah, itu percuma, guys. Kalian pakai Matic sama aja rasanya kayak 2 tak jadinya. Jadi kayak kalian pakai motor 2 tak gitu loh. Boros gitu. Makanya dulu kan Beat yang karbu itu boros sekali. Pertama dia karbu. Kenapa karbu lebih boros? Karena lu tarik gas itu yang kebuka lebar gitu. Pembatasannya cuma di karbu sama CDI lah. Cuma ya ketika lu tarik gas itu yang bensin yang ngocor. Tapi kalau di injeksi itu lebih canggih. Lu tarik gas udah diatur sama program bensin nyemprot segitu, dengan tarikan gas lu penuh ya dia nggak akan ngeluarin lebih gitu. Jadi makanya motor injeksi itu udah ketahuan lah, misalkan paling borosnya 1 liter 10 kilo, nah nggak akan lebih lagi gitu. Itu udah maksimal top-topnya lu gas rem gitu. Tapi lu bisa lebih irit kalau lu bawanya santai. Karena misalkan nih si bensin disemprot tret, ya kan, 1 liter. Begitu lu pakai buat ngegas, buat lu akselerasi, itu bensin akan kebakar semua 1 liter gitu, kata kasarnya, gambaran gampangnya lah. Tapi kalau misalkan lu gasnya pelan-pelan, nah bensin itu akan berkurang 100 mili. Nah itu yang bikin irit gitu. Makanya gue juga kalau tarik gas itu pelan-pelan, jadi RPM nggak kaget. Nah biasanya kalau jalan jauh itu lebih irit. Itu yang gue pernah temuin sih lah sama temen gue. Gue bawa 2 motor yang sama, tapi bensin sisanya banyakan gue. Karena cara gue pakai gue nggak terlalu maksa. Kayak misalkan dalam keadaan macet, gue berhenti nih ya, set, gue mau gas lagi, itu gue harus turunin gigi ke gigi 1 ya. Karena apa? Boleh bisa jalan di gigi 2, tapi akan sedikit maksa kinerja mesin karena berat gearnya. Akhirnya memakan konsumsi BBM yang banyak. Nah, kalau kalian malas pindah gigi ya, aduh, bapak ngerem dadak, jangan bapak paksa pak kalau putar balik. Dulu kan yang dahulu kan jalan lurus. Emang bikin SIM nembak apa ya? Kan itu ada di teori SIM. Mau ada yang nyebrang, mau ada yang belok, mau ada yang putar balik, itu dahulukan yang lurus. 800.000 ya. Itu pentingnya bikin SIM nggak nembak, karena kalian akan tahu teori-teorinya, bukan cuma praktek. Praktek semua orang bisa, tapi ketika praktek dibarengi dengan teori akan sempurna. Asik. Tadi sampai mana tuh?
Oh iya. Nah, gue pernah bawa itu sama temen gue, motor yang sama, tapi pas sampai BBM-nya sisanya banyakan gue gitu loh. Gue sisa sekitar 4 batang, dia kurang 2 batang kalau nggak salah itu pakai CB juga. Malah DP itu. Malah kendalanya adalah gini. Dia pakai CB yang model baru, yang torsinya lebih besar. Nah, medan yang gua lewatin itu medan pegunungan. Gua pakai CB 150R yang lama, yang lampu kuning, yang Street Fire. Itu yang seri lama, itu kan overbore sama kayak gini. Overbore itu kan agak berat ya kalau buat tanjak-tanjakan. Nah, tapi gua lebih sisa banyak karena itu gua nggak memaksakan kinerja mesin gua. Ketika dia butuh torsi tinggi, ya gua turun gigi. Gua nggak mau maksain di gigi 2. Aduh, mobil putar balik, dadakan selalu ngesen. Apa sih, nggak pernah pakai sen, dia ngesen dadakan, bikin bete. Hujan lagi guys. Gue nggak tahu, katanya di daerah Kotamu Bagus sama di daerah Lelak itu nggak hujan. Ya mudah-mudahan nggak hujan sih sampai sana. Katanya sih. Kita lihat aja ya sampai di sana. Mudah-mudahan ini cuma hujan lokal, jadi gue nggak mau lepas kamera dulu. Karena jalanan abis ini keren banget sih, sumpah. Sayang kalau gue nggak record. Ya. Tapi ini gue mau lewat dulu. Nanti gue akan rekam lagi saat gue udah sampai di. Aduh, jelek jalannya. Saat gue udah sampai di jalanan yang pinggir-pinggirnya pantai, ya, mau naik ke Gunung Munte, kan nanti akan naik ke Gunung Munte juga. Gue sebenarnya males banget jalan kalau hujan begini. Pertama, sepatu gue basah, itu tuh. Yang kedua, sepatu gue basah. Yang ketiga, sepatu gue basah. Pokoknya yang bikin gue bete adalah sepatu basah udah. Orang pada pengen ke Manado, gue pengen ke Kotamu Bagus, ke Lolak. Aduh. Oh ya guys, gue minta doa restunya karena gue habis ngelamar kerja. Asik. Nih, Manado. Lihat pantai guys. Jadi kalau kalian di Manado yang enak ya ini. Kotanya di pinggir pantai, pusat kotanya. Jadi, aduh, suara gue jelek banget. Jadi ketika kalian suntuk sama pekerjaan rutinitas pekerjaan, ya kalian kurang mau lihat, no. Maaf ya mas, tadi aku ngomongin masalah peraturan lintas, tapi aku lewatin marka yang nggak putus. Ya namanya juga manusia. Tapi aku akan kurangin pelanggaran. Aduh ya Allah. Lihat guys, muncrat semua, muncrat. Akan menggantikanmu. Sampai kini masih ku coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti assalamualaikum. Karena mengucap salam itu doa. Oke guys, jadi sampai di sini dulu. Nanti gua akan rekam lagi videonya. Oke, bye bye. Ya. Macet tadi guys, udah keluar dari Bahu. Ini gua nggak tahu daerah pastinya namanya, ini kalau nggak salah sih Malalayang ya. Nanti gua akan mampir dulu di sini di Indomaret gitu. Gua akan ngambil uang sama coba kabarin ke orang di Lolak kalau gua udah OTW. Jangan-jangan mereka cancel lagi kan. Gua udah jalan jauh-jauh ya kan, tahu-tahu mereka cancel. 3 jam 4 jam sih perjalanan. Gua sempet sih cuma 2,5 jam. Tapi kayaknya kalau kondisi jalan basah begini gua nggak berani cepet gitu loh. Karena jalannya agak berpasir juga sih beberapa titik.
Ish, ini boleh lambung. Kalau markanya nggak putus, jangan nyalip lewatin marka. Tapi kalau nggak lewatin marka nggak apa-apa. Iya. Apalagi nih, macet lagi guys. Kalau belum keluar dari sini, belum sampai Munte, masih ya. Pokoknya masih. Gue mau lama di perjalanan karena video kayak Oke, gue mendahului. Kalau orang Manado bilangnya lambung ya. Mau lambung. Maksudnya lambung itu bukan yang isi di perut, bukan. Tapi mendahului. Perjalanan masih panjang guys. Kurang lebih durasi videonya 1 jam lagi. Gua akan ringkas karena ini videonya 4 jam. Perjalanan 4 jam, videonya cuma 2 jam. Gimana lo bayangin? Berarti ada 2 jam yang kepotong atau ke skip. Lo nggak tahu perjalanan gue lewat mana. Tapi ya udahlah, gue akan usahain informasinya masuk semua. Jadi kalau dari Manado lo terus aja ke arah Malalayang ya, arah Gunung Munte. Nah lo ikutin aja jalan, nanti lo juga sampai di Kota Mubagu atau Lolak. Nanti akan gua kasih tahu pertigaannya. Ini Indomaret ada ATM gak ya? Gue butuh BCA soalnya. Oh ada BCA guys. Jadi gua mau mampir dulu sebentar ya. Mau coba tarik uang sama ngabarin teman-teman gua di Lolak. Oke guys, kita sampai. Parkir dulu sebentar. Jadi habis ini gue akan lanjut perjalanan lagi sampai di Kota Mubagu dan juga Lolak. Tapi kayaknya sih gue cuma ke Lolak, nggak mampir di Kota Mubagu. Jadi jangan di skip lah, biar tahu perjalanan indahnya perjalanan di Sulawesi Utara. Jadi ini gue depan Indomaret. Tadi mau ngambil uang, pakai helm di situ. Gue jajan dulu guys. Ini yang ada di Sulawesi dan memang ngetren sih. Bakso begitu. Kukus kayaknya nih. Oke guys, jadi gue udah selesai dari Indomaret. Gue nggak bisa ngerekam banyak karena udah ada gambar, jangan ngerekam di dalam toko ya. Kita langsung gas aja guys. Udah ambil uang. Jadi nanti gue perkirakan gue akan sampai sekitar jam 6 atau setengah 7 sih. Mudah-mudahan gak terlalu malam. Gue juga mau cari panas-panas untuk ban dulu nih, karena kalau belum panas, aduh, sampai di Gunung Munte gue nggak bisa corner, karena ini ban harus panas. Ini ban bukan Michel, ini apa sih, lupa gue. Pokoknya lumayan enak bannya. Gue nggak tahu ini ban apa, lupa gue, karena gue beli second motornya dan ya udah pakai ban ini. Yang gue rasa sih beberapa kali memang kalau bannya belum panas dia gampang selip sih. Tapi kalau udah pakai 15 sampai 20 menit dengan jalan kering, 10 menit lah ya kurang lebih, itu udah enak. Lo mau raba-raba gimana dia tetap nempel ya. Jadi mari kita OTW Kota Mubagu dan Lolak dulu ya pasti ya. Udah lama. Oke, nggak apa-apa, penyesuaian dulu guys. Udah lama gue nggak bawa jauh. Mana pak? Iya, touring. Gue nggak bisa nyalahin tuh orang nyebrang udah pakai sen tapi dia nggak pakai helm gitu di jalan raya besar. Jadi tetap salah. Emang kalau kejadiannya kayak gitu terus lu senggol orangnya atau nggak sengaja kesenggol,
lu bisa dituntut nggak? Gua nggak ngerti ya, tapi ya harusnya sih enggak, harusnya menurut gua, karena dia aja nggak mematuhi aturan, kenapa dia harus nuntut bawa ke hukum gitu loh. Sama seperti kamu pembeli ganja, terus kamu ditipu gitu, terus ngomong ke polisi, Pak, laporan polisi, Pak, saya beli ganja tapi ganjanya nggak dikirim-kirim, ini saya kena penipuan, Pak. Kan goblok. Jadi waduh, kurang lebih begitulah ya. Oke. Enak kan, jalanannya kosong. Dan menjadi bintang yang akan menggantikan sen. Jangan lupa setiap mau salib sen, setiap mau lambung sen, gigi 3 itu harus 100. Ini gue kasih, gue lagi ngasih biasa dulu mesin gue, karena udah beberapa minggu ini motor nggak pernah dibawa ngebut, nggak pernah ditarik RPM tinggi. Jadi gue kasih biar dia terbiasa dulu. Nanti kalau udah terbiasa baru kita betot kasih. Tapi nggak boleh ngebut guys, ingat, nggak boleh ngebut ya, bahaya. Kecuali lu udah tahu medannya dan memang jalanan itu safety banget gitu loh, aman gitu, baru itu lo boleh lah. Nih di tikungan ini kenapa garisnya tidak putus, karena tidak boleh mendahului ya. Jadi ikuti aturan kalau pengen aman. Tapi nggak sabar sih kadang-kadang. Tapi ya harus diikutin. Oke, sudah hilang garis. Ini udah mulai turun, habis ini mau nanjak-nanjak ke atas. Jadi pertama kita turun dulu perjalanannya menuju kota itu. Kelepasan. Sorry. Iya, berisik banget suara lampu remnya. Kenapa sih harus pakai speaker gitu loh? Kan kalau biasanya mundur doang gitu. Ini kenapa lu ngerem juga pakai? Oh, lihat tuh laut, pantai. Nanti habis ini akan ada pemandangan yang lumayan bagus. Ini yang bikin gue seneng bolak-balik di Sulawesi itu karena jalan transnya di samping laut. Trans Sulawesi itu samping laut. Ini gue nanjak dulu guys. Agak nyebelin sih kalau di belakang truk begini. Mau mendahului takut nggak aman ya kan. Mau di belakang juga takut nggak aman kalau dia ngerem mendadak. Wow, lo lihat itu dia. Ya, kelihatan nggak guys? Ya, tuh laut tuh semua. Tuh, mau mendahului guys. Iya bang. Aduh. Ya udah, gua nempel di belakangnya lah. Kalau emang lu nggak mau disalip. Tapi gue takut lu ngerem mendadak asli. Bete. Anjir. Udah nih. Maaf ya. Gua langgar aturan. Gua langgar aturan karena bahaya, sumpah bahaya di belakang mobil gede tuh. Banyak kecelakaan yang kayak mobil gedenya mundur gitu. Maaf juga gua lambung, karena gua udah bisa pastikan ini jalannya besar dan kosong. Laut guys. Laut guys. Makanya gue bilang Sulawesi ini indah karena perjalanannya lewat samping-samping lautan tuh. Gagak. Aduh,
Terima kasih banget kalau suatu saat gue bisa stay di sini dan bisa mantap ekonomi di sini. Sulawesi. Kadang kangen sih sama orang rumah, tapi kan bisa pulang. Asik, jalanannya juga asik. Belok lagi ya guys. Belok lagi guys. Belum panas ban gua, gila. Karena aspalnya setengah basah. Gua nggak boleh ngabisin baterai sama memorinya karena perjalanan masih sangat panjang guys. Nanti ini akan gua lanjut lagi di sekitaran Amurang kali ya. Jadi ini gua mau jalan dulu. Oke guys, let's shoo. Sampai bertemu di kurang lebih Amurang ya. Gue nggak boleh sebenarnya begitu, tapi gimana? Nih ada rombongan kayak bela diri gitu. Mereka sadar kayak direkam. Nanti gue mau dada-dada tapi jalan belok. Tunggu ya, ini gue rekam. Jadi gue mau OTW ke Kolak. Epic guys, nanti gua juga malu, gila. Aduh gila. Yuk sampai ketemu nanti gua ini videonya. Jadi ya anjing. Tut. Aduh. Gua ada tadi ya. Dia langsung gaya gitu. Oke. Kita ambil kesempatan. Ada mobil besar. Yuk, gue mau ambil kanan karena jalan putus markanya, berarti boleh salip. Yuk. Gas. Set. Oke, kita udah masuk pemanasan yang pertama. Gue senengnya kalau jalur trans ini begini. Jadi mereka punya pemanasan untuk sampai di top speed guys. Masih agak, kalau di daerah sini masih nggak boleh terlalu kenceng ya guys, karena masih padat penduduk. Nanti lo setelah lewatin Amurang baru lo boleh naikin speed lo. Kalau di sini paling 100 lah. Nanti lewat Amurang lo boleh sekitar 120, 130. Kalau di sini masih padat penduduk guys. Gua agak ngebuang. Jalanannya enak banget sih ini. Karena kalau lu nggak lari 100, apa ya, lu bakal lama banget sampai di kota, sampai di Lolak. Kalau lari 100 ya, kurang lebih 2 jam 3 jam lu sampai. Agak-agak ini kayak kempes kayak ini ban gua. Kok ada polisi ya? Si ban gua kayak kempes guys. Tapi emang kalau jalan besar begini paling enak pakai motor besar, karena maksudnya minimal 150 lah. Karena apa ya, lu nggak ngerasa
lu beban sama motor, tapi motor itu ngebawa lu. Kalau lu bawa Matic, aduh, mungkin kalau Matic yang 150 enggak sih, masih mendingan. Tapi kalau Matic yang 110 gitu kayak, aduh capek guys, sumpah capek. Vario aja gue pernah bawa touring capek. Bukan mengecilkan anak Vario ya, cuma mesinnya kurang besar. Kalau yang 150 masih oke. Yang 125 kasihan. Enak sekali guys. Tadi udah males jalan sebenarnya, tapi ingat-ingat jalanannya juga enak. Jadi oke bener. Ada orang kan? Udah feeling good. Gue belum isi bensin ya. Jadi enaknya jalan di Sulawesi ya begini. Besar. Jalan transnya besar, kosong. Udah gila itu orang. Angkot gila, maksa. Ya, maksa. Ini banyak ikan-ikan asap. Kayaknya ban gua kempes deh guys. Kayaknya ban gua kempes. Salah. Kesini lupa gua. Oh iya bener. Ke kiri. Ke kanan. Hampir salah jalan. Ini mau cornering tapi takut karena ini masih padat penduduk. Ya. Sering terjadi kecelakaan kalau di Sulawesi ini yang gua perhatiin ya. Sulawesi, terutama kota-kota kecilnya kayak Kota Mobagu itu kan jalanan sepi-sepi ya kayak gini nih. Nggak, maksudnya gua nggak banyak kendaraan lain gitu, nggak padat kayak di Jakarta, nggak padat kayak di Pulau Jawa. Mereka banyak yang meninggal, banyak kecelakaan meninggal gitu, laka sampai meninggal itu karena mereka, gua lihat sih ya, karena jalan kosong jadi kurang konsentrasi, jadi menyepelekan. Padahal tetap konsentrasi itu harus penuh. Mau di jalan kosong, mau di jalan ramai, apalagi. Makanya gue kalau bikin video gini, kalau lagi speed up, lagi naik kecepatan, gue nggak banyak ngomong karena gue harus ambil konsentrasi di kendaraan gue. Gitu. Ya kita udah mau naik gunung, naik turun gunung. So mau sampai Muntes tuh ini. Gue nggak tahu pasti sih yang namanya Munte itu yang mana. Cuma ini udah mulai naik gunung. Aduh, di belakang mobil begini takut sih sebenarnya. Mau nyalip juga garisnya nggak putus. Pertama garisnya nggak putus. Kedua, gue nggak tahu apa yang ada di depan. Kalau lurus boleh. Oh, gue putusin aja garisnya kali. Waduh. Yuk, bismillah, kosong. Nah, kelemahan GSX atau mesin-mesin overbore adalah tanjakan-tanjakan guys. Jadi medan-medan tanjakan begini kalau knalpotnya standar kerasa nahan sih, nggak sama kayak 150 yang lain gitu. Atau sebenarnya nggak terlalu nahan sih kalau lu mau buka gas besar, tapi ya resikonya bensin boros gitu. Pasti lebih boros motor-motor overboard dibanding kan pasir, dibanding motor-motor SOHC. Di OHC itu pasti lebih boros kalau melewati pegunungan dibanding SOHC. Gue takut habis ininya memorinya. Jadi gue udahin dulu. Nanti kita ketemu lagi di bawah setelah nanjak-nanjak gunung ini. Bye bye, see you guys. Dan mencari bintang yang akan menggantikanmu. Halo.
halo, halo. Tadi gue dibelokan disapa gitu sama ibu-ibu, halo gitu kan. Jadi gue udah sampai di Amurang. Waduh, keskip banyak sekali ya. Gue udah sampai di Amurang. Ini kurang lebih udah 3/4 jalan lah ya. Baru jam 4. Ya kurang lebih 3/4 jalan gue untuk sampai di Lelak. Gak terlalu jauh lagi. Nanti habis Amurang ini masih ada beberapa desa lagi. Pokoknya kalau udah sampai di Inobonto itu baru. Itu biasanya berhenti nih di Alfamart sini nih istirahat. Coba gue belum istirahat dari tadi nih. Belum isi bensin, belum istirahat. Karena gue ngerasa hari ini jalan gak terlalu kenceng. Jadi gue ngehemat tenaga dari situ. Mungkin nanti sudah di Inobonto kali baru istirahat ya. Inobonto udah kurang setengah jam lagi ke Lolak itu. Boleh lah ya. Jadi Amurang ini kita skip dulu. Kita nggak istirahat. Keren sih. Maaf. Gue suka rada-rada takut sih kalau misalkan jalanan bercak-bercak setengah basah gitu. Karena gue pernah pengalaman kayak gitu, terus ada orang nyebrang dan untungnya nggak nabrak sih. Gue sempet selip gitu dan itu bikin jantung itu gitu, kayak terlalu cepet sampai kayak nggak bisa napas. Pernah nggak sih lu kayak deg-degan banget gitu? Nah itu. Jadi ada orang nyebrang jalan setengah basah gitu, gue tarik tuas rem depan belakang biasa, engine brake nggak melintir, cuma kayak merosot gitu ke depan karena setengah basah. Ini udah lewatin Amurang, yang tadi gue bilang kalau udah lewatin Amurang jalan udah lurus-lurus dan jalannya lebar dan biasanya sepi ya. Jadi udah bisa agak menyingkat waktu di sini. Ya, tapi nanti setelah dari sini lewatin ini dulu, nanti ada beberapa pemukiman warga yang cukup padat. Baru habis itu oke lah kalau mau menyingkat waktu, mempersingkat waktu untuk sampai di tujuan. Kalau di sini masih pelan-pelan John. Ini ada pelabuhan penyeberangan Amurang. Ini tempat oleh-oleh. Kalau kata Rita Sugiarto, aku tidak minta oleh-oleh. Aduh, enak sekali. Sebenarnya gue kadang iri sih pakai motor-motor yang stang atas gitu. Kayak mereka bisa nikmatin juga, lebih bisa nikmatin perjalanannya pelan-pelan. Tapi gue satu sisi bersyukurnya pakai motor fairing karena dari dulu emang gue memimpikan jalan yang kosong dan bawa motor fairing. Jadi gue bisa memaksimalkan kenyamanan di motor fairing gitu loh. Karena kan ergonominya juga udah dirancang. Nah ini kayak gini nih setengah basah nih. Ini yang gue takut nih. Ini ada mobil apa sih nih? Mobil sedot tinja atau tanjakan guys? Abis Amurang kalau nggak salah Tengah deh. Kalau nggak salah ya. Gue nggak hafal banget apa ada urutan jalannya. Ini apa sih yang bikin basah gue? Mobil nggak sabar. Oh, sabar sedikit. Si om Botuna bocah tua nakal. Ingat ya, dimanapun kalian berada, berapapun speed yang kalian pakai, jangan lupa untuk menggunakan engine brake saat pengereman mendadak, karena itu mengurangi kemungkinan kalian selip ban ya. Karena engine brake itu masih ikut di mesin, karena mesin akan nahan tapi tidak sepenuhnya memberhentikan ban. Itu engine brake. Gigi satu pun walaupun selip ya sebenarnya kalau lu udah biasa turunin pelan-pelan ya nggak akan selip. Ada plat nomornya. Mobil-mobil taat pajak.
kayak punya trauma gitu, tau gak sih? Kayak jalan begini setengah basan itu ada air ini licin guys, sumpah licin. Gue mau coba ya, maksudnya nanti pas jalan lurus gue coba rem di jalan itu. Ya anjir, apa sih ini sebenarnya? Oh, truk tanah guys, truk pasir guys. Jadi dia bawa pasir dan harus dikasih air biar nggak terbang-terbang pasirnya. Dapat menggantikanmu sampai kini masih ku coba. Yo kak, iya kayaknya ini truk pasir depan. Kaget. Iya kayaknya truk pasir ini depan. Tuh kan? Biang kerok guys. Masih 3 bensinnya. Kayaknya sampai di Amurang, di Nabonto. Gue bingung deh kalau bikers di sini nggak kayak di Pulau Jawa. Kalau di Pulau Jawa gue klakson pasti balas walaupun nggak kenal. Kalau di sini belum dapat gue balasan sih. Oke, nih. Nah. Apa ya? Apakah di sini klakson tidak identik dengan menyapa? Apa harus teriak, "Woi!" gitu. Yang dapat menggantikanmu sampai kini masih ku coba. Jadi ya Supra GTR, Supra Getter GTR. Enggak, gue juga suka itu Supra, mesinnya enak. Nih Kota Membagu, Gorontalo, Motoling. Jadi kita ambil ke kanan guys ya. Aduh, gue pengen banget nih nyuruh ngajak ini orang balapan ini. Gue mau ke bengkel guys, motor baru guys. Kalau ke sana ke kampung penghasil cap tikus ya, Motoling. Cap tikus itu apa? Alkohol, minuman beralkohol 40% sampai 60%. Karena daerah pendingin, daerah pegunungan dingin di atas. Udah sampai sini mah udah deket. Udah tinggal gas doang guys. Sampai gini masih ku coba terjaga dari wow, NMAX. Hari berapa NMAX itu? Mari kita coba. Cek kayak NMAX baru kenceng sih. Hari berapa dia? Ya, udahan dong guys. Lihat ya. Boleh nggak putus di 3? Enggak guys, 4 dia baru putus. Di 4 ya. Kalau NMAX yang lama dia di 3 udah putus. Enggak juga kalau standar ya. Kan gue mesinnya standar guys. Kalau standar NMAX lama di 3 udah putus. Tapi NMAX yang baru itu di 4 gue baru bisa putusin. Karena setahu gue sih terakhir gue pakai NMAX baru itu dia lari 120-an sih. Top speed 119, 120. Tapi dia enak sih sendiri. VVA nya nyala tuh ngejambak di atas, gila. Gak habis nafasnya. Yuk. Kosong. Gua ngebagi gigi 3. Kalau gigi 3 gua itu maksimal sampai di 100. Jadi kalau gua putus di gigi 3 bisa sih. Tapi kayak kalau treknya panjang maksa gitu. Maksa gak sih? 4 lah, 4. Yuk. Coba sekali.
Baterainya habis guys. Lo lihat nggak tuh, banyak banget sapi. sapi. Jadi apa ya, kalau di sini sapi itu masih di lepas gitu aja di sawah-sawah. Ya gue nggak tak, ya memang aman sih masih di sini. Jangan terlalu kuat. Oke, engine start. Kurang 2 bensin kalau nggak salah. Aduh. Lihat kanan kiri. Lihat spion. Karena ini jalur cepat guys. Kalau gua salah ambil mau disambar orang gua. Yuk. Gila, beat aja kenceng banget. Dan mencari bintang yang ada. Ya salah gua tadi baterai habis guys. Gua nggak tahu sampai mana potongannya, ya memang begitulah resikonya ya. Gua lihat kedip tapi tahu berhenti. Lampu indikator kedip ngerekamnya. Ini gua udah lewatin Amurang, udah di kawasan Winsel. Amurang juga Winsel kan. Minahasa Selatan ya. Jadi ini udah mulai jalan-jalan luas guys. Memang motor itu kadang harus berhenti dulu sebentar sih untuk melepas panas. Ini udah enak lagi habis berhenti. Bukan berarti tadi gak enak, cuma kayak ya jadi lebih enteng gitu kalau udah agak dingin. Duduk. Jadi jalanannya kebanyakan lurus-lurus begini guys. Mobil-mobil racing ya guys, banyak sekali mobil-mobil racing. Nah ini kayaknya udah mau masuk tengah. Ada rumah makan sebelah kiri, cuma gue nggak pernah dapat itu rumah makan. Padahal setiap gue naik taksi gelap, taksi mobil penumpang, itu selalu singgah di situ guys. Ini turunan ya guys. Pokoknya lu harus hati-hati naik motor kalau lu belum tahu medannya. Tapi kalau lu udah tahu medannya ya nah problem gitu loh. Lu mau narik berapa ini ya, yang penting lu siap atas semua kemungkinan yang ada. Kayak misalkan hewan nyebrang atau apa gitu kan, kita harus lu siap gitu kan. Nah duduk. Gue sih berharapnya sampai di Lolah belum sampai gelap ya. Sedikit. Wow. Di kanan. Kenapa di kanan?
brengsek. Tadi jalan lurus gak kerekam. Ini lurus nih, agak turun. Aduh, tadi gak kerekam guys. Kesel banget gua lepas ngurang itu tadi. Ya, mobil ini panjang dan lebar, markanya nggak putus. Lu jangan pernah maksain untuk nyalip di kondisi kayak gini, untuk ke lambung di kondisi kayak gini, karena ini bahaya banget guys. Ya, tengok-tengok dulu sedikit, intip, balik lagi intip. Biasanya mobil begini akan kasih info sih, kalau di sebelah kanan ada dan kita nimbol lebar lambung, dia akan kasih lampu sein, lampu tanda, namanya juga sign. Ya, kita coba sekosong. Harus langsung balik guys. Atas ya, 300 4. Bahaya, jangan pernah ngegas tanjakan, karena blind spot guys, blind spot. Ya, gue bilang ngebut itu boleh, tapi harus tahu perkiraan. Ya, lo tahu kapan lo harus tarik gas, kapan lo harus tutup gas, kapan lo harus buka gas, kapan lo harus tutup gas. Ya, jangan asal-asal guys, karena ya nyawa lebih penting lah. Kalau lo udah gak punya nyawa, lo gak bisa ngebut lagi. Gak bisa riding lagi. Dan ini, wah gila sih ya. Memang jalanannya asik banget. Asik. Gua akan singkat-singkat videonya. Gak jelas anjir. Nah, ini kalau di sini kalau malam ini gelap banget. Lu perhatiin sekitaran sini gak ada lampu guys. Jadi lu hanya mengandalkan lampu kendaraan, tidak ada lampu jalan, penerangan jalan. Dan jalannya ini agak tambal-tambal. Gue pernah menabrak anjing kok nggak salah di sini. Oh iya di sini. Ya. Oke. Oh, anjingnya kecil begitu kan. Tadi pas dia murah anjir gua tembus 130 cuma gak kerekam. Wah, gua pulang. Iya, nanti kita lihat kalau ada jalan trail lagi. Bukan gua mau pembuktian motor kenceng, enggak, cuma aduh itu dokumentasi guys. Oh, ada DJ. Bukan fiction. Kira ninja guys. Kira ninja guys. Jadi bintang menggantikan. Aduh, laju semua ini, kenceng semua. Gak ada yang di bawah 60 guys, ini udah kayak jalan tol. 2 hari gue lewat sini berapa? 130 kayaknya deh. Ini enak sekali tau jalan ini. Kalau sepi. Big action, big action, big action, big action. Ini jalan safety. Sarung tangan nih. Tuh pakai sarung tangan guys, tapi gak pakai sepatu. Kok aneh. Aduh loh. Kayaknya dia lesbian deh. Aduh gesek nih, kita halang-halangin ah. Atau enggak temennya bilang, di belakang ada yang ngikutin. Tutup. Enggak aja. Itu cuma pikiran lo aja yang busuk. Dia nggak mungkin mikir begitu lah. Ada Kijang Innova.
bilang ya. Ini jalanannya agak basah nih. Ini basah karena dari laut. Ya, efek dari jalanan pinggir laut guys. Waduh gila. Sampai di, aduh gak baca lagi, kurang aja. Sampai di, hati-hati ada perbaikan jalan. Gua nggak tahu ini nama daerahnya apa, silahkan komen di bawah. Oke guys, kita lanjut. Yang tadi bukan sini, bukan guys. Oh, udah pelan. Gue penasaran nih, Sonic. Kayak Sonic itu kenceng kayaknya. Wah, udah ngerasa dibututin ya. Dia ngerasa dibututin guys. Kita tepok aja bang, kita tepok. Jangan nanti tidur di tepok. Dia pelan-pelan, dia lagi santai guys. Lagi ngobrol sama masa depan sama temennya kayaknya. Aduh dong. Enak ada warga mau nyebrang. Jadi kita apa gesek itu kalau udah sekali dipancing ngebut udah enak pelan. Tapi kalau habis awalnya pelan, ngomongnya enak dari tadi. Aduh salah. Bagus guys, jadi lambat. Takut banget di jalur cepat. Gua ngeliat ini sih
lagi guys. Jadi memang jalan trans Sulawesi Utara ini itu memang pinggirannya laut guys. Jadi ya lu akan menikmati sekali perjalanannya, selain dari jalan yang luas terus sepi gitu, lurus gitu. Tapi kanan kirinya itu pemandangan, kanannya laut, sawah, gunung ya. Aduh, memang ya, la haula wala quwata illa billah. Gila, keren-keren banget sih memang ini dia. Gue udah gak mampu berkata-kata lagi guys. Plat B, Jakarta Selatan, BS 2362. Kayaknya ini mobil dinas nih, mobil kerja untuk kantor. Apa dia dari Jakarta biar murah. Harga kendaraan OTR di sini lebih mahal ya dibanding di Jakarta. Tapi ini dingin sih, gue yakin dingin sih ini kamera. Maksudnya nggak panas. Kalau lu cuma pakai tutupin gitu, panas. Nah, jadi kalau nggak salah udah kurang 60 kilo lagi deh. Aduh, gue nggak lihat tadi, nggak set rate lagi. 180-an ada biasanya pelang mana ya. Gue ngerasa motor gue kali ini julung banget sih, karena apa ya, karena gue pakai akbor tambahan. Ada truk. Jadi gitu, kalau lu bawa motor, pandangan lu jangan cuma 10 meter ke depan, jangan cuma 1-5 meter. Lu harus 10 meter ke depan, lu harus lihat ada apa di depan lu gitu. Lu harus teliti dah, maksud gue gitu. Kadang gue juga suka miss gitu, tapi bukan hal yang disengaja, kayak kalau gue udah ngantuk, kecapean. Ya kalau udah speed, santai, chill kayak gini, nikmatin perjalanan ya, biasanya gue lebih konsentrasi. Lihat, gile, Masya Allah, keren banget kan. Selagi masih coba. Anginnya kenceng banget. Gak tahu mikrofonnya kedengeran apa enggak angin. Cuma sapi nyebrang. Ada yang udah banyak yang meninggal nabrak sapi ya. Banyak yang meninggal nabrak sapi ya, hati-hati. Gak capek guys, capek sih kalau udah nyampe. Lu pas jalan gak capek, enak sekali guys. Tinggal lu menikmati perjalanannya aja. Gua rasa di sini mobil masih belum terlalu penting kalau lu mau keluarga. Karena apa? Lu jalan gak capek naik motor asli. Laris lagi. Sakit.
40 kilo lagi dari 180 kilo, udah deket ya, berarti kurang lebih 1 jam lah kalau kecepatan rata-rata. Jadi jalannya lurus-lurus begini. Kalau anak-anak kota Jakarta atau dari Jawa yang daerahnya padat, yang macet-macet, senang banget lewat sini ya. Bentor, becak motor, bentor, becak motor. Sebentar lagi nih kita ke arah Inobonto, masih di Tiberias ya. Tadi habis Poinggar, Tiberias, kayaknya habis ini Inobonto. Gak boleh terlalu kenceng guys, harus penduduk. Oh kaget, kenapa gak lampu? Ya mungkin tadi nyalain lampu sen tapi mati gara-gara namanya yang tersetir. Dapat menggantinya aku, sampai kini masih ku coba. Sawah, gunung dan lautan asli. Mudah-mudahan mic gue masih jelas sih, karena gue aja gak bisa denger suara gue sendiri. Kita udah mulai masuk-masuk pegunungan ya guys. GG ya guys ya. Padahal ini malam minggu loh, tapi gue malah meninggalkan keramaian kota Manado. Ya gak apa-apa, gue rasa memang sekali-sekali kita harus pergi ke wisata alam. Agak jauh dari sini sampai Inobonto guys. Sunset, dapetnya sunset. Kalau mereka pleset gua. Ya guys ya, GG. Dipaksa untuk nyalip, dibelokan, didorong dari belakang. Tapi nggak apa-apa, karena gue kebuka open map guys. Hampir loh tadi. Coba ini depan ini ya. Nah, tunggu jalan tren ya. Sore padat banget guys, takut gua. Berani geber kampret. Bikin orang deg-degan dong. Gua nggak tahu ya, walaupun udah tahu kadang itu motor knalpot racing, tapi gua kalau digeber tuh kayak rasanya di dada. GG guys, GG.
Ya guys, gue udah sampai di pertigaan Kaya. Kalau ke sana ke Kota Membagu, ke sana ke Lolak, ke Gorontalo. Dan videonya tadi ke berhenti nggak sengaja karena baterainya habis. Udah 2 kali ganti baterai guys, nggak kuat. Kayaknya gue harus beli extension yang di casing deh. Atau sekalian juga tunggu kamera baru. Nanti gue lanjut lagi. Ya gue nggak tahu ini mau lanjut lagi atau enggak videonya, tapi terima kasih udah nontonin gue sepanjang jalan. Mudah-mudahan jadi referensi kalian yang mau tahu perjalanan di luar pulau. Muka gue agak merah ya, berat helmnya pakai GoPro. Nanti kita lanjut lagi. Mudah-mudahan nanti bisa bikin video. Kalau enggak ya berarti sampai di sini loh. Intinya gue mau ke Lolak hari ini, mau bakar-bakar. Besok kan Idul Adha. Gak tahu, mungkin videonya diupload setelah Idul Adha. Jadi terima kasih sekali lagi buat kalian yang nonton dan subscribe. Muka gue merah banget, berat helmnya, pakai GoPro di muka, di depan. Nih gue soalnya. Duh. Oke, sampai ketemu lagi. See you guys. Oh iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.